Kembalinya Dewa Perang Bab 411-420. Novel Tune. Bab 411. Itu benar, kami tidak akan melakukan wawancara seperti ini. Ayo kembali. Pikiran jahat muncul di benak Margaret, dan dia tertawa. Tidak. Kita harus melanjutkan wawancara. Grup Morris adalah perusahaan papan atas di Northampton. Mereka tidak memandang rendah kita. Bersiaplah, Levi. Kita mulai wawancaranya sekarang, Margaret mengumumkan. Tentu. Meskipun dia membenci wanita ini, dia harus melanjutkan wawancara. Kalau tidak, dia tidak akan tahu bagaimana menjelaskannya kepada Iris. Ketika kamera mulai berputar, Margaret menampilkan dirinya dengan cara sempurna yang selalu dilakukannya. Itulah profesionalisme yang telah dia asah selama bertahun-tahun. Setelah memperkenalkan wawancara sambil menghadap kamera, dia mulai mewawancarai Levi. Tuan Levi Garrison, saya dengar Anda dipenjara atas tuduhan persinahan. Benarkah itu? Tanpa perubahan ekspresi, Levi mengangguk. Ya. Apakah hukuman penjara Anda 6 tahun? Betul sekali. Kapan kamu dibebaskan dari penjara? 3 bulan yang lalu. Saya mendengar bahwa Anda memasuki grup Morris dengan menarik tali setelah Anda dibebaskan. Siapa yang memasukkanmu ke perusahaan itu? Sebagai mantan presiden Levi Group, bagaimana perasaan Anda bekerja di perusahaan yang dulu milik Anda? Kudengar kehidupan pribadimu berantakan, dan kamu tertarik pada adik iparmu. Benarkah itu? Staf di stasiun tercengang sesaat setelah wawancara dimulai. Pertanyaan yang diajukan Margaret kepada Levi tidak sama dengan yang ada di naskah. Awalnya, wawancara akan tentang perkembangan Morris Group di masa depan, tetapi setiap pertanyaan yang diajukan Margaret berhubungan dengan Levi. Selain itu, setiap pertanyaan kejam dan serangan pribadi padanya. Niat jahat Margaret terlihat jelas bagi Levi. Namun, jika dia tidak mengikuti wawancara dengan patuh, Iris pasti akan mengeluh tentang dia lagi. Karena itu, dia menjawab setiap pertanyaan yang diajukan Margaret. Setengah jam kemudian, wawancara berakhir. Margaret segera menghilangkan senyum profesional dari wajahnya. Levi, apakah kamu terkejut? Lagi pula, kamu akan segera muncul di televisi, tanya Margaret sambil tersenyum. Kemudian, dia meminta yang lain untuk meninggalkan ruangan. Levi, kamu tidak pernah mengharapkan ini, kan? Bukan saja aku tidak dipecat, tapi aku juga baik-baik saja di stasiun televisi Northampton. Apakah kamu marah? Biarkan aku memberitahumu ini Morris dan kamu adalah orang bodoh yang kurang ajar. Baik untuk memberi Anda kesempatan saat itu, tetapi Anda tidak tahu berterima kasih, dan Anda bahkan melaporkan saya ke atasan saya. Apakah itu melakukan sesuatu? Menghancurkan Anda sekarang adalah sederhana untuk seseorang dengan status saya. Sangat mudah untuk merusak reputasi Anda. Petik 2. Margaret menatap Levi dengan mata berbinar. Levi terkekeh, jalan yang kau lalui pendek. Karma sudah dekat. Dia tahu sekilas bahwa Margaret pasti telah naik pangkat dengan tidur dengan atasan. Begitukah? Sudah bertahun-tahun, dan aku masih baik-baik saja. Juga, aku akan pergi ke stasiun televisi South City selanjutnya. Tatapan sombong masih terpancar di mata Margaret. Levi memberinya senyum penuh arti. Begitukah? Kamu tidak akan bisa pergi ke sana. Levi, aku masih ingat kau melaporkanku 6 tahun lalu. Sekarang, biarkan aku memberitahumu ini. Aku pasti akan membalas dendam. Tunggu saja. Saat itu, Margaret meninggalkan ruang konferensi. Namun, dia tidak meninggalkan gedung. Atas nama mengumpulkan bahan untuk wawancara, dia mulai berkeliaran di sekitar kantor grup Morris. Dia menyerahkan nomor kontaknya setiap kali dia bertemu dengan eksekutif pria. Pada akhirnya, dia pergi ke Iris. Miss Annabel, apakah saya akan mendapat kesempatan untuk bertemu dengan bos grup Morris atau Tuan Rhodes hari ini? Margaret bertanya. Bab 412. Mata Margaret berbinar. Dia terlibat dengan masyarakat kelas atas di Northampton, dan dia tahu tentang setiap peristiwa besar baru-baru ini. Misalnya, dia tahu segalanya tentang kegagalan Sebastian Lopez di Northampton. Dia juga tahu bahwa yang mengalahkan Sebastian adalah bos Morris Group. Jika dia bisa memenangkan bos atau Neil Rhodes, masa depannya yang cerah akan terjamin. Margaret adalah wanita yang cantik dan anggun. Dia adalah keindahan stasiun. Margaret yakin akan pesonanya. Dia yakin bahwa dia akan bisa memenangkan bos misterius dan hati Neil ketika dia bertemu mereka. Begitu mereka naik ke tempat tidurnya, dia yakin tidak ada yang bisa turun kembali. Ini adalah keterampilan bertahan hidupnya. Jika tidak, magang muda tanpa latar belakang seperti dia tidak akan mampu memiliki puluhan juta, 8 properti dan sebuah villa di Northampton. Ini bukan hadiah yang jatuh dari langit. Sayangnya, mereka tidak ada di kantor hari ini, jawab Iris sambil tersenyum sopan. Bahkan saya belum melihat bosnya. Apa yang memberi Anda keberanian untuk menanyakan ini? Annabel, saya akan mengajukan wawancara eksklusif dengan bos grup Morris dan Tuan Rhodes ketika saya kembali ke stasiun. Ini akan menguntungkan bagi grup Morris. Saya yakin saya tidak perlu menjelaskan lebih lanjut tentang mengapa. Senyum cerah tersungging di bibir Margaret. Tentu, aku akan berusaha sebaik mungkin untuk mengaturnya, jawab Iris. Itu sebagian besar karena dia ingin bertemu dengan bos misterius itu juga. Setelah itu, Margaret pergi. Dalam perjalanan keluar, dia mengedipkan mata pada banyak pria yang lewat.
Di koridor, dia bahkan bertemu Levi. Dia mencibir, kamu mencoba menghancurkanku saat itu. Sekarang, lihat saja saat aku menghancurkanmu. Levi mengabaikan kata-katanya, dia bahkan bukan ancaman baginya. Bahkan seseorang seperti Sebastian harus membayar 10 miliar pada akhirnya. Pada saat itu, Jesse menelepon. Ada apa, Nielsen? Levi bertanya. Pak, saya akan berterus terang dengan Anda. Kami telah membahas hal-hal baru-baru ini dan perubahan di pasar Northampton. Kami telah memutuskan untuk mengadakan konferensi promosi investasi. Tujuan utamanya adalah untuk menarik individu dan perusahaan asing untuk berinvestasi. Ini akan menstabilkan pasar Northampton, dan juga akan membantu perkembangannya. Bagaimana menurut Anda? Jesse bertanya. Levi menjadi cerah. Tidak buruk, Nielsen. Kedengarannya bagus. Semua orang menginginkan sepotong Northampton baru-baru ini. Semakin awal kita menangani ini, semakin baik. Itu ide yang fantastis. Anda mendapat persetujuan saya. Jesse ragu-ragu sebelum berkata, tapi aku harus segera pergi ke Vermont untuk rapat. Aku akan berada di sana selama sekitar 1 bulan. Kamu harus bertanggung jawab penuh atas konferensi promosi investasi kali ini. Lagi pula, kamu adalah wakil dari Northampton. Tidak apa-apa, serahkan padaku. Besar. Levi juga merasa bahwa itu adalah rencana yang luar biasa. Dia menyambut semua orang ke pasar selama mereka berkontribusi ke Northampton. Setelah menetapkan aturan ini, Northampton berjalan lebih lancar dari sebelumnya. Setelah mendapatkan persetujuan Levi, Northampton mengumumkan kebijakan tersebut, dan konferensi promosi investasi dengan cepat diumumkan akan berlangsung dalam 3 hari. Tuan rumah konferensi adalah Deputi Garnison. Saat stasiun televisi Northampton menerima berita tersebut, mereka mulai melaporkan dan mempromosikannya. Segera, kepala stasiun datang untuk mencari Margaret. Margaret, kamu akan melakukan wawancara sehari penuh di pusat pameran beberapa hari ini. Kami akan bergantung padamu untuk itu. Setelah mendengar kata-katanya, mata Margaret berbinar. Konferensi promosi investasi berskala besar seperti ini berarti dia bisa bersosialisasi dengan lebih banyak tokoh dan memperluas jaringan sosialnya. Margaret lebih dari bersedia untuk melakukan ini. Juga, tuan rumah konferensi adalah wakil baru dari Northampton. Anda harus menemukan cara untuk mendapatkan wawancara eksklusif dengannya. Jika kamu melakukan ini, kamu pasti mendapatkan promosi bulan depan. Bab 413. Kepala stasiun yakin dengan kemampuannya. Margaret meyakinkan, Pak, saya jamin saya akan melakukannya dengan baik. Ya, lagi pula, kamu adalah es kami. Hehe. Mata pria itu mulai menjelajahi tubuh Margaret. Terima kasih telah memberiku kesempatan ini, dia terkikik ketika dia dengan sengaja membuat dirinya tergelincir dan jatuh ke dalam pelukannya. Segera, adegan eksplisit terjadi di kantor. Setelah wawancara, Iris mendatangi Levi. Bagaimana wawancaranya? Seharusnya baik-baik saja, Levi mengangguk. Iris berkata kepadanya dengan sungguh-sungguh, Levi, kamu harus mengerti bahwa aku mencoba memberimu kesempatan. Ini adalah cara bagimu untuk menjadikan dirimu lebih penting di perusahaan. Jika tidak, Zoe akan meninggalkanmu jauh di belakang. Pengaturan Iris kali ini adalah keputusan yang egois. Dia ingin Levi memiliki lebih banyak kesempatan untuk menjadi orang yang lebih mengesankan. Baiklah, terima kasih, Miss Annabel. Levi tersenyum kecut. Tentu, yang perlu kita lakukan sekarang adalah menunggu wawancara disiarkan. Iris yakin bahwa Levi akan menjadi lebih terkenal setelah wawancara selesai. Dengan begitu, dia akan dapat mengatur posisi yang lebih baik di perusahaan untuknya. Pada hari itu, Levi berangkat kerja lebih awal untuk menjemput Aaron dan istrinya bersama Zoe. Ketika pasangan itu mengetahui bahwa Zoe sekarang adalah ketua grup Bintang Oriental, mereka sangat gembira. Zoe tertawa, Ayah, Bu, Levi juga tidak buruk. Iris telah menugaskannya untuk wawancara dengan stasiun televisi Northampton. Ini akan disiarkan malam ini. Ketika itu terjadi, Levi juga akan terkenal di Northampton. Itu keren. Aaron mencibir, orang tua itu seharusnya tidak hanya baik pada Fabian dan Henry. Lihat seberapa baik yang kita lakukan. Huff. Caitlin juga bangga dengan mereka. Bagaimanapun, mereka telah melalui banyak penderitaan dalam keluarga Lopez. Yang paling dipandang rendah oleh kepala keluarga Lopez adalah mereka. Sekarang, mereka akhirnya membuat nama untuk diri mereka sendiri. Di malam hari, Levi dan 3 lainnya duduk di depan televisi dan menunggu wawancaranya datang. Ini dia. Seketika, tatapan semua orang tertuju pada televisi. Yang pertama muncul adalah Margaret. Dia memberikan penjelasan rinci tentang Morris Group. Reporter ini hebat. Dia reporter terkenal di Northampton. Aku selalu melihatnya di TV, puji Aaron. Caitlin mengangguk. Benar, dia reporter terbaik di Northampton. Dia bahkan pernah mewawancarai direktur rumah sakit. Alasan dibalik kesuksesan Morris Group adalah kerja keras dari karyawan mereka yang brilian. Saya melakukan perjalanan keliling Morris Group, dan saya menyadari bahwa semua yang berbakat ada di sini. Kemudian, Margaret mengubah topik pembicaraan. Namun, setelah sekian lama, saya akhirnya menemukan seorang karyawan yang tidak cocok dengan Morris Group. Kehadirannya di Morris Group adalah aib bagi mereka. Pada awalnya, Margaret menggunakan beberapa menit untuk memberikan pujian pada Morris Group. Sekarang, dia menunjuk pada satu karyawan.
Mudah dimengerti apa yang dia coba sampaikan kepada hadirin, bagian selanjutnya yang akan dia bicarakan hanya ditujukan kepada orang tertentu, bukan Morris Group. Namun, para penonton di depan televisi mereka menahan napas karena terkejut dengan pergantian acara. Selain Levi, anggota keluarga lainnya saling memandang. Perasaan tidak nyaman menembus mereka. Saya tidak perlu menunjukkan siapa karyawan itu, tetapi Morris Group adalah harapan Northampton. Saya tidak mungkin membiarkan bajingan seperti dia mencemari Morris Group. Ini masalah yang cukup menarik, sebenarnya. Karyawan ini adalah Levi Garrison, pendiri Levi Group, yang merupakan perusahaan sebelum Morris Group. Bab 414. Saat Margaret menyebut namanya, penonton tersentak. Apa, Levi? Aaron, Caitlin dan Zoe semua menoleh untuk melihat Levi. Bukankah mereka mengatakan bahwa jika Levi mengambil wawancara, dia akan menjadi sosok yang memiliki reputasi baik? Mengapa dia menjadi karyawan Dachebak? Apa yang sedang terjadi? Levi diam-diam menonton wawancara. Sungguh reporter yang berani. Wawancara berlanjut. Margaret tertawa, mungkin Anda berpikir bahwa dia adalah seseorang yang berbakat untuk dapat bergabung dengan Morris Group, tetapi saya telah melakukan penyelidikan saya. Levi telah bergabung dengan perusahaan dengan menarik, dan dia tidak melakukan banyak hal setiap hari. Di tempat kerja, dia hanya minum tehnya, merokok, dan tidur di mejanya. Dia tidak melakukan apa-apa, reputasinya di perusahaan buruk. Lebih dari 80% koleganya membencinya, tetapi karena dia berhubungan dengan para eksekutif, mereka bisa tidak melakukan apa-apa tentang dia. Hanya beberapa staf lama dari Levi Group yang memiliki kesan yang lebih baik tentang dia. Tapi sebagai orang luar, saya tidak tahan untuk melihatnya terus berlanjut. Tumor kanker seperti dia akan berakhir menghancurkan Morris Group. Morris Group adalah harapan Northampton sekarang. Mereka adalah harapan kita. Aku tidak bisa membiarkan orang beracun seperti dia tetap berada di perusahaan. Selain itu, Levi memiliki karakter yang buruk, dan kehidupan pribadinya berantakan. Dia pernah tertarik dengan saudara iparnya, dan bahkan sekarang, dia masih dalam hubungan yang ambigu dengannya. Bukan tebakan saya, ini adalah hasil penyelidikan saya. Saya juga telah mewawancarainya, dan dia telah mengakui apa yang telah dia lakukan. Segera, wawancara dengan Levi dimainkan. Margaret bertanya, "Kudengar kehidupan pribadimu berantakan, dan kau tertarik pada kakak iparmu. Benarkah itu?" Levi menjawab, "Ya, itu benar." Margaret melanjutkan, "Apakah Anda menggelapkan dana publik ketika Anda berada di Levi Group?" Levi mengakui, "Ya, itu memang terjadi." Pertanyaan yang diajukan Margaret kepada Levi dalam wawancara adalah topik sensitif. Namun, Levi menjawab ya untuk semua pertanyaannya. Wawancara adalah baut dari biru. Zoe dan yang lainnya tercengang setelah menonton wawancara. Mereka memandangnya dengan kaget dan bertanya, "Levi, apakah kamu bodoh? Mengapa kamu menjawab semua yang dia tanyakan? Mengapa kamu mengakui hal-hal yang belum kamu lakukan? Itu benar. Apakah kamu sudah gila? Bagaimana kamu bisa mengatakan hal-hal konyol seperti itu?" Zoe memiliki ekspresi tidak percaya di wajahnya. Di sisi lain, Levi tenang. Sungguh wanita yang licik. Dia benar-benar berusaha menghancurkanku. Tidak ada masalah dengan pertanyaan yang dia ajukan. Namun, wawancara yang disiarkan telah diedit. Dia sengaja mengedit jawaban Levi untuk pertanyaan lainnya. Itu membuatnya tampak seolah-olah dia telah mengaku memiliki hubungan dengan saudara iparnya. Umumnya, tidak ada yang akan percaya pada wawancara seperti ini. Siapapun yang memiliki sedikit keterampilan analitis akan menyadari bahwa itu adalah video yang diedit. Namun, ini disiarkan oleh stasiun televisi. Itu berarti itu resmi, dan ada rasa otoritas tentangnya. Jika dirilis ke publik, itu berarti video tersebut telah ditinjau, dan isinya benar. Bahkan mereka yang memiliki keraguan pun harus mempercayainya. Inilah yang bisa dilakukan Margaret. Video yang diedit ini membuat Levi tampak seperti tumor kanker Morris Group. Sesederhana itu untuk menghancurkan seseorang di masyarakat saat ini. Mulai sekarang, tidak ada tempat bagi Levi di grup Morris. Tidak ada perusahaan besar di Northampton yang berani menerima Levi juga. Bahkan, beberapa restoran dan ruang publik akan menolak patronase Levi. Jika itu orang lain, jika itu rata-rata seseorang, ini akan menjadi akhir dari mereka. Bab 415. Namun, yang Margaret coba atur adalah Levi Garrison. Di layar, Margaret mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi. "Jadi, saya mengajukan petisi. Saya berharap Morris Group akan memecat Levi Garrison. Juga, saya harap semua orang dapat mendukung saya dan memboikot pria beracun ini. Batasi haknya untuk membeli, dan batasi perjalanannya." Banyak yang menanggapi positif petisi Margaret. Perusahaan media besar mulai memboikot Levi. Selanjutnya, para eksekutif di grup Morris menyetujui petisi tersebut dan mengumumkan bahwa mereka akan memecat Levi. Banyak restoran dan ruang publik juga mengumumkan sikap mereka untuk memboikotnya. Segera, Levi menjadi pendosa di Northampton. Sekali lagi, dia menjadi tikus jalanan yang membuat semua orang jijik. Itu adalah situasi yang sama seperti 6 tahun yang lalu, kecuali bahwa dia tidak masuk penjara kali ini. Itu adalah masa komunikasi canggih, dan berita menyebar dengan cepat. Masalah Levi menumpuk. Saat itu, Iris, yang tinggal di sebelah, datang untuk mengetuk pintunya. "Levi, apa yang merasukimu?
Bagaimana kamu bisa mengatakan apapun yang kamu inginkan? Apakah kamu gila? Iris meraung. Namun, Levi menyalakan rokoknya dan bergumam, Iris, apa menurutmu aku sebodoh itu? Ekspresi marah Iris berubah menjadi shock. Apakah dia mengedit wawancara untuk menargetkanmu? Ya, tidakkah kamu memperhatikan bahwa wawancara itu tidak ada hubungannya dengan Morris Group? Dia jelas mengejarku, jawab Levi. Baru kemudian kesadaran melanda semua orang. Tapi apakah kamu berselisih dengannya? Tanya Zoe. Dulu ketika dia magang, dia mencoba merayu Morris dan saya ketika dia mewawancarai kami. Saya melaporkan perilakunya kepada atasannya, jadi dia membenci saya sejak itu. Sekarang dia memiliki kesempatan untuk membalas dendam pada saya, dia tidak akan membiarkannya melewatinya, Levi menjelaskan. Iris mengerutkan alisnya. Tapi wawancaranya sudah disiarkan, kami tidak punya bukti dia merusaknya. Dia perwakilan dari stasiun TV, dia yang berwenang. Saya tidak tahu bagaimana kami mengeluarkan Anda dari ini. Selain itu, ada banyak dari orang-orang yang setuju dengan petisinya. Bahkan para eksekutif di perusahaan menelepon saya dan meminta saya untuk memecat Anda. Jika masalah ini tidak terkendali, itu tidak akan baik untuk grup Morris. Ketika Zoe dan yang lainnya mendengar kata-kata Iris, mereka panik. Iris, pikirkan sesuatu. Jangan biarkan dia menghancurkan Levi seperti ini. Iris juga bingung. Aku juga ingin membantunya, tapi aku tidak bisa memikirkan apapun sekarang. Semua orang membicarakan wawancara ini saat ini. Jika aku bersikeras mempertahankan Levi, grup Morris akan terpojok. Biarkan aku kembali dan memikirkan cara. Aku harus membuat rencana yang sempurna. Levi terkekeh, kau bisa menyerahkan ini padaku. Aku akan menanganinya sendiri. Anda. Keempat orang itu menatap Levi dengan cemberut. Bukannya mereka tidak percaya pada kemampuan Levi, tetapi masalah ini secara bertahap menjadi tidak terkendali. Dia tidak akan bisa mengendalikan situasi sendirian. Tidak, kecuali dia adalah sosok paling kuat di Northampton. Tidak, kecuali dia bisa mengubah pendirian stasiun televisi Northampton hanya dengan satu kalimat. Satu-satunya jalan keluar baginya sekarang adalah direktur stasiun televisi untuk menjernihkan situasi dengan mengatakan yang sebenarnya di depan umum. Jika tidak, dia ditakdirkan. Bagaimanapun, rencana wanita ini sempurna. Mereka mengabaikan Levi dan mulai membuat rencana sendiri. Saya akan menanyakan hal ini kepada Mer. Rhodes, coba saya lihat apa pendapatnya tentang hal ini. Sore harinya, situasi semakin memburuk. Banyak yang meminta Levi keluar dari Northampton. Mereka tidak ingin orang beracun seperti dia tetap tinggal di Northampton. Bab 416. Levi mengabaikannya dan melanjutkan apapun yang dia lakukan, yang membuat Zoe kecewa. Jika itu di masa lalu, dia akan menemukan cara untuk menyelesaikan masalah di tempat daripada menyeretnya keluar. Namun, dia kehilangan bagian dari dirinya sekarang, dan dia merokok bahkan pada saat seperti ini. Margaret meneleponnya sebelum dia tidur hanya untuk mengejeknya. Bagaimana perasaan Anda sekarang, Tuan Garrison? Dia tertawa. Levi tersenyum. Hanya itu yang kamu punya. Tidak terlalu sakit. Tidak, garuk. Aku tidak merasakan apa-apa. Ya, teruslah berakting dan mungkin kamu bisa memulai karir dengan cara itu. Tidakkah kamu tahu situasi yang kamu hadapi saat ini? Dia mencibir, tunggu saja. Besok akan menjadi lebih buruk untukmu. Tapi jika kamu ingin menyelesaikan ini, berlututlah di hadapanku, dan aku mungkin akan membiarkanmu pergi. Jika tidak, maka kamu bisa mencium North selamat tinggal Hampton. Margaret terkekeh. Oh, menghancurkan hidup seseorang sangat menyenangkan. Terutama ketika pria itu adalah seseorang yang aku benci. Menyeretnya ke neraka. Levi tersenyum. Kita akan lihat siapa yang tertawa terakhir. Margaret menyimpang dari topik, sayang Morris meninggal, kalau tidak aku juga akan melakukan hal yang sama padanya. Mata Levi menunjukkan sedikit kekejaman. Beraninya dia tidak menghormati orang mati. Levi pergi ke Morris Group seperti biasa keesokan harinya, tetapi semua orang memandangnya dengan aneh begitu dia masuk. Seth menghampirinya dan berbisik, apakah kamu sedang disabotase, Levi? Aku bisa menangani ini. Levi mengangguk sambil tertawa. Tidak semua orang melihat hal-hal sejelas Seth, dan kebanyakan dari mereka berpikir semua yang dikatakan Margaret dalam wawancara itu nyata. Semua manajemen puncak sekarang memandang Levi dengan jijik. Mereka bisa mengabaikan sebagian besar pelanggaran kecil yang dia lakukan di masa lalu, tetapi segalanya berbeda sejak wawancara itu. Beraninya kau datang ke sini, Levi. Enyahlah, jangan membuat ini sulit untuk semua orang. Ya, Morris Group mungkin perusahaan baru, tapi kami tidak akan pernah mengizinkan pria menjijikkan sepertimu di sini. Iris bermasalah, karena semua manajemen puncak memintanya untuk memecat Levi. Tidak punya pilihan, dia meminta pertemuan untuk memilih nasib Levi. Tidak ada pertanyaan tentang hasilnya karena kebanyakan orang ingin dia pergi. Itu sulit baginya, tapi tetap saja, dia datang untuk memberitahu Levi bahwa dia dipecat. Aku tidak punya pilihan, Levi. Aku akan memikirkan beberapa cara untuk menyelamatkan ini. Iris merasa bersalah. Tidak apa-apa, dia meninggalkan perusahaan pada akhirnya. Levi akan bekerja untuk mendapatkan dana baru, jadi dia tidak bisa bekerja di perusahaan itu. Yah, seperti yang saya rencanakan. Ketika berita pemecatannya diumumkan, seluruh kompi bersorak gembira, tetapi Elena dan Isaiah tersenyum pahit. Bersenang-senanglah selagi masih bisa. Begitu dia kembali,
kaulah yang akan dipecat. Levi pergi ke pusat pameran Northampton untuk memantau dekorasi, dan orang yang bertanggung jawab terkejut mengetahui bahwa dia ada di sini. Tuan Garrison, sejauh ini, kami telah menerima 74 pendaftaran, dan semuanya adalah perusahaan besar. Pendaftaran masih menumpuk, dan inilah daftarnya sejauh ini. Mohon dilihat. Bab 417. Levi membaca sekilas dan memperhatikan nama banyak perusahaan besar di atasnya. Tuan Garrison, saluran berita dan outlet media Northampton berencana merekam tempat tersebut untuk publisitas. Apakah Anda setuju? Orang yang bertanggung jawab bertanya. Tentu saja, lakukan sebanyak mungkin. Itu akan baik untuk kita. Oh benar, siapa reporter untuk sesi ini? Levi bertanya. Biar saya periksa. Oh, itu seseorang bernama Margaret, jawabnya. Levi menyeringai. Nah, bagaimana peluangnya? Pada saat yang sama, Margaret dan wartawan lainnya sedang menunggu di luar aula. Dia baru saja mendapat berita tentang pemecatan Levi, dan itu membuatnya senang. Ya, jadi begini rasanya. Dia mencibir, ini baru permulaan, Levi. Ini akan semakin sulit untukmu. Kamu bahkan mungkin mati kelaparan karena kamu akan kehabisan uang untuk membeli sebutir beras pun. Margaret tiba-tiba tertawa. Apa yang terjadi dengannya? Beberapa wartawan bertanya. Tidak ada, aku baru saja menghancurkan musuh lamaku dan membuatnya dipecat. Margaret menyeringai. Itu kabar baik, semua orang memujinya. Terima kasih, aku akan mentraktir kalian makan setelah ini. Margaret sangat gembira. Oke, kalian boleh masuk sekarang. Beberapa hal harus dirahasiakan, jadi jangan melakukan apapun yang tidak seharusnya. Kalian tahu aturannya, kata staf itu kepada mereka. Tentu saja. Semua orang mengambil perlengkapan mereka dan memasuki aula, sementara Margaret pergi ke staf dan bertanya, Tuan, siapa bos yang Anda bicarakan ini? Rahasiakan ini, bos datang ke sini hari ini untuk memantau kemajuan acara. Dia orang yang bertanggung jawab. Semua orang memanggilnya Tuan Garrison dan dia adalah komandan kedua acara ini. Aku baru saja melihatnya, dan dia tidak terlihat sehari lebih tua dari 28, jawab staf. Mata Margaret bersinar, itulah tugas yang diminta saluran itu kepada saya. Tuan Garrison yang misterius ada di sini hari ini. Besar, aku harus mewawancarainya. Selain mendapatkan wawancara, Margaret berharap ada percikan api di antara mereka, karena dia masih muda dan sukses. Sedikit yang dia tahu bahwa percikan yang diantisipasi ternyata kebalikan dari imajinasinya. Semua orang melanjutkan pekerjaan mereka setelah memasuki aula. Margaret adalah seorang profesional sejati, dan dia mengalahkan orang lain dengan menyelesaikan pekerjaannya terlebih dahulu. Meski begitu, dia terus berjalan-jalan di aula. Dia telah melihat sekeliling sejak dia masuk untuk melihat sekilas Tuan Garrison, tetapi tidak ada pria yang dia lihat cocok dengan tagihannya. Dia mungkin ada di belakang panggung. Setelah beberapa saat, dia pergi ke belakang panggung, tetapi ada banyak ruangan di sana, jadi dia mencarinya satu persatu. Setelah mencari beberapa lusin kamar, dia akhirnya masuk ke salah satu kamar yang penuh sesak dengan seorang pria muda di tengahnya. Dilihat dari getaran yang dia berikan, dia yakin ini adalah Tuan Garrison. Dia terlihat akrab sekalipun, di mana saya pernah melihatnya sebelumnya. Kegelisahan dan kegembiraan berputar-putar di dalam dirinya. Sekarang setelah saya menemukannya, saya tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini. Saatnya untuk wawancara. Bab 418. Apa yang kamu lakukan berjingkat-jingkat? Ketika dia hendak bergerak maju, seseorang menggelegar dari belakang, mengejutkannya. Dia berbalik dan melihat beberapa penjaga menatap matanya. Jangan salah paham, saya Margaret, seorang reporter. Ini ide saya. Dia dengan cepat menyerahkan ID-nya untuk konfirmasi. Saya ingin mewawancarai pemimpin di sana sebentar, dia memberitahu mereka apa yang ada dalam pikirannya. Tidak, dia tidak menerima wawancara apapun. Semua yang mereka bicarakan sangat rahasia, jadi silakan pergi. Dia diusir dari belakang panggung secara tiba-tiba. Tidak mudah baginya untuk bertemu dengan Tuan Garrison, jadi dia tidak akan menyerah sekarang. Kita harus pergi sekarang, Margaret. Semua orang sudah pergi, desak rekannya. Kalian silakan, aku akan menunggunya di lorong. Margaret datang ke lorong rahasia aula. Hanya sedikit orang yang tahu tentang ini, karena ini khusus untuk para pemimpin. Meski begitu, Margaret dengan mudah menemukannya dan menunggu di sini. Dia percaya Tuan Garrison akan pergi melalui jalan ini, jadi dia akan mengambil kesempatan untuk mewawancarainya saat itu. Margaret mengintai di tempat ini, tetapi dia hampir tertidur setelah menunggu entah berapa lama. Tanpa sepengetahuannya, Levi akan tinggal di sini selama beberapa hari karena dia akan membuat rencana di sini. Sementara itu, Levi sudah tidur siang di sofa. Margaret mengira dia akan keluar pada akhirnya, jadi dia menunggu sampai senja, tetapi dia tetap tidak muncul. Aku tidak boleh menyerah, kesempatan ini terlalu penting bagiku, dia menyemangati dirinya sendiri. Ketika tiba waktunya untuk pulang kerja, Levi memeriksa sekeliling dan pergi dari gerbang depan, karena dia tidak tahu di mana jalan rahasia itu. Baru pada pukul 9 malam seseorang keluar dari jalan rahasia, dan kaki Margaret sudah mati rasa. Dia dengan cepat naik dan bertanya, apakah Tuan Garrison akan segera keluar? Hah, dia pergi lama sekali, jawab staf. Margaret hampir meledak. Apa, dia pergi? Kapan? Aku sudah menunggu di sini selama ini.
Kau menunggu di sini, pantas saja kau merindukannya. Dia pergi lewat gerbang depan. Sudah hampir 2 jam. Margaret hampir gila. Apa? Aku sudah menunggu di tempat yang salah selama ini. Tidak apa-apa, saya tidak menyesal. Saya akan kembali lagi besok. Seluruh tubuh Margaret sakit setelah kembali, dan dia merasa marah. Oh ya, aku bisa melampiaskan ini pada Levi. Dia mengeluarkan ponselnya dan menekan nomor yang terakhir segera setelah itu. Kasusnya masih menyebar seperti api, jadi semua orang masih membicarakannya. Pada saat yang sama, seseorang secara anonim mengungkap istri Levi, mertuanya, tempat kerja mereka, dan alamat rumah mereka. Tiba-tiba, Zoe dan keluarganya terseret ke dalam ini. Dia adalah bos Oriental Star Group, begitu banyak orang mulai memboikot perusahaan, mengakibatkan kerugian yang signifikan dalam semalam. Staf medis menelepon dan meminta Caitlin untuk tidak masuk kerja selama beberapa hari, atau rumah sakit akan terlihat buruk. Departemen Aaron juga menangguhkannya untuk sementara waktu, menunda gajinya. Semua orang tidak ingin masalah ini memengaruhi mereka, dan tidak ada yang bisa melihat masalah ini semakin membesar hingga tingkat ini. Bukankah Levi bilang dia bisa menangani ini? Lalu kenapa masalah ini menjadi lebih serius? Bab 419. Aaron marah, dan Caitlin kesal. Awalnya, perusahaan telah merilis dokumen yang meresmikan promosinya menjadi kepala departemen, tetapi sekarang ditunda. Jika masalah ini tidak diselesaikan, orang lain mungkin akan menggantikannya. Lebih buruk lagi, dia bahkan tidak bisa kembali bekerja sekarang. Zoe memanggil Iris untuk meminta pendapatnya. Biarkan aku bicara dengan Margaret. Ini hanya bisa mereda jika dia membereskan semuanya sendiri. Iris memanggil Margaret. Hei, Nona Iris, ada yang bisa saya bantu? Iris menjawab, Margaret, aku harap kamu bisa menghentikan apa yang kamu lakukan sekarang. Jangan memperburuk keadaan untuk Levi. Dia sudah kesulitan. Margaret mencibir, sulit. Orang-orang yang dia hancurkan lebih sulit. Apakah dia pernah memikirkan itu? Tidak. Lagi pula, mengapa kamu ikut campur dalam masalah ini? Bukankah bagus aku membantumu menyingkirkan kanker? Iris sedikit kesal. Kamu memang membantu grup Morris, jadi secara teknis, aku harus berterima kasih. Tapi secara pribadi, Levi adalah suami sahabatku. Jadi, aku ingin membicarakan ini denganmu. Apa syaratmu? Margaret berkata, saya bisa menghentikan ini jika Anda mau, dan persyaratan saya sederhana. Atur wawancara untuk saya besok, dan saya ingin orang yang diwawancarai adalah Neil dan bos di belakang Morris Group. Jika Anda bisa melakukannya, saya akan mengambil semuanya kembali dan memberhentikan Levi. Baiklah kalau begitu, aku akan mencoba. Iris menutup telepon dan memanggil Neil, aku punya sesuatu yang mengganggumu. Kirin mendengarkan apa yang dia katakan sebelum menjawab, biarkan dia datang ke perusahaan besok, kita lihat saja nanti. Itu pasti berarti Neil menyetujui wawancara itu. Setidaknya itulah yang dipikirkan Iris dan dia menyampaikan pesan itu kepada Margaret. Margaret menjamin bahwa dia akan menarik kembali semua tuduhan yang dia buat terhadap Levi setelah wawancara selesai. Terima kasih, Iris. Levi seharusnya ada di sini membungkuk padamu. Kamu menyelamatkannya. Aaron memberitahunya, dan dia dikejutkan oleh dorongan untuk menyuruh Levi bersujud padanya. Iris datang ke perusahaan keesokan paginya, tetapi Neil sudah ada di sana. Oh, Pak Neil, Anda sudah datang. Apakah bosnya sudah datang? Iris melihat sekeliling dan tersipu, karena dia akan bertemu dengan pria impiannya. Dia tidak pernah melakukan riasan di masa lalu, dan bahkan jika dia melakukannya, itu adalah sentuhan ringan yang terbaik. Namun, dia membutuhkan waktu 2 jam untuk merias wajahnya hari ini. Pelan-pelan, bos tahu segalanya, dan Anda akan segera tahu siapa dia. Kirin tersenyum. Ketika jam menunjukkan pukul 9, masuklah Margaret bersama sekelompok orang. Dia mendandani dirinya sendiri untuk acara itu, dan tujuannya sederhana, dapatkan informasi tentang Neil dan bos misterius apapun yang terjadi. Biar saya yang memperkenalkan. Nona Watt, ini Pak Neil, Iris memperkenalkan. Margaret melihat sekali, dan dia tercengang. Dia sangat muda, dan sangat tampan. Mungkin yang paling tampan dari semua pria yang pernah kulihat. Halo, Tuan Neil, saya Margaret dari saluran TV. Suatu kehormatan bisa mewawancarai Anda hari ini. Margaret datang dan mengulurkan tangannya sambil mengedipkan mata padanya. Enyahlah, sampah sepertimu tidak berhak mewawancaraiku. Kirin berteriak, membuat semua orang terkejut. Bab 420. Bahkan Iris terkejut oleh raungan itu, sementara senyum terhapus dari wajah Margaret dan pasangannya. Mereka memandang Kirin, tercengang. Penjaga, buang orang-orang ini. Apakah mereka mempekerjakan sampah untuk menjadi reporter sekarang? Sungguh memalukan. Kirin tampak tidak senang, dan Seth masuk dengan penjaga keamanan, siap untuk mengusir Margaret dan timnya. Apa, saya pikir Pak Neil menyetujui wawancara hari ini. Apa yang terjadi? Margaret menatap Iris. Neil tertawa. Biar ku jelaskan, aku tidak keberatan wawancara, tapi tidak jika kau reporternya. Iris menunduk, wajahnya pucat. Dia tidak tahu mengapa Neil tidak menyukai Margaret, karena ini baru pertama kalinya mereka bertemu. Jika dia menolak wawancara Margaret, masalah Levi tidak akan mereda. Butuh semua yang Iris miliki untuk mendapatkan persetujuan Margaret, tetapi yang pertama tidak bisa melakukan apa-apa sekarang, jadi sulit bagi Iris. Sejak dia berada di Morris Group, Margaret tidak marah.
Tidak apa-apa jika Anda membenci saya, Tuan Neil, tetapi Anda tidak mengambil keputusan di sini. Mungkin bos akan menyetujui wawancara saya, jawabnya dengan senyum manis. Kirin tidak mengatakan apa-apa dan menelepon Levi untuk memberitahunya tentang apa yang terjadi. Katakan padanya untuk pergi, saya tidak mengambil wawancara dari sampah. Iris dan Margaret sama-sama terkejut mendengar raungan itu, dan Margaret pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Namun, sebelum dia pergi, dia mencibir pada Iris, sepertinya aku tidak akan membiarkan Levi lolos. Ini adalah berita yang merepotkan bagi Iris. Tuan Neil, kenapa kalian berdua? Iris ingin tahu alasannya. Ini adalah ide bos. Itu menghentikan Iris untuk bertanya lebih jauh. Setelah kembali, Margaret mengeluarkannya pada Levi dengan memperlihatkan alamatnya dan Iris. Tiba-tiba, Masa mencoret-coret tembok dengan hinaan dan mengolesinya dengan makanan busuk. Harun dan istrinya tinggal di dalam rumah, karena ada banyak orang asing di sini yang mengawasi mereka. Mereka tidak bisa keluar, bahkan pengiriman mereka akan direnggut. Untuk saat ini, Aaron dan yang lainnya tertekan oleh situasi tersebut. Jika ini terus berlanjut, mereka akan menjadi gila. Pada saat genting ini, tidak ada yang tahu kemana Levi pergi. Levi, tentu saja, berada di ruang pameran. Tuan Garrison, kami menambahkan 300 perusahaan lagi ke dalam daftar dalam satu hari. Dan 7 di antaranya adalah raksasa di Salt City. Orang yang bertanggung jawab sangat senang, karena ini akan sangat menguntungkan Northampton. Levi membalik-balik daftar, dan dia melihat keluarga Suarez serta nama-nama besar lainnya dari Salt City. Jika Anda di sini untuk mengacaukan Northampton, saya akan membuat Anda membayar mahal. Matanya bersinar dingin. Seorang anggota staf mendekatinya dan bertanya, Tuan Garrison, seorang reporter dari Northampton Television Network berencana untuk mewawancarai Anda. Apakah Anda ingin melanjutkannya? Dia Margaret, bukan, Levi bahkan tidak menoleh. Hah, bagaimana kamu tahu? Apakah kamu akan menerimanya? Staf bertanya dengan hati-hati. Anggota staf lain datang dan bertanya dengan lembut, Tuan Garrison, saluran budaya Northampton ingin melakukan wawancara juga. Dan para reporter dari bagian ekonomi juga menginginkannya.